Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siva Nur Fitri dari kelas reguler 219C. Saya ingin mengerjakan tugas statistika, yaitu penyajian data. Berikut ini adalah data riwayat lama pengobatan pasien DM dalam bulan di Rumah Sakit X. Yang pertama, tentukan nilai berikut, yaitu banyaknya data atau N. Banyaknya data dalam data riwayat ini ada 50. Untuk data terkecilnya adalah 1. Untuk data terbesarnya itu 70. Untuk menentukan jangkauan, yaitu dengan cara data terbesar atau maksimum dikurang data terkecil atau minimum. Jadi, data maksimumnya adalah 70 dikurang data terkecilnya yaitu 1. Sama dengan hasilnya adalah 69. Untuk menentukan jumlah kelas, itu dengan cara 1 ditambah 3,3 log N, yaitu banyaknya data. Jadi perhitungannya adalah 1 ditambah 3,3 log 50, karena N-nya di sini adalah 50. Sama dengan hasilnya adalah 6,60. Karena hasilnya koma, jadi kita bulatkan saja menjadi 7. Untuk menentukan panjang interval, yaitu jangkauan dibagi jumlah kelas. Sama dengan nilai jangkauannya adalah 69. Yaitu jadi dibagi jumlah kelasnya 7. Hasilnya adalah 9,8. Karena hasilnya koma, jadi kita bulatkan lagi menjadi 10. Yang kedua, buatkan tabel distribusi frekuensi kelompok dan diagram batang atau histogram. Karena jumlah kelas kita ini ada 7, buat tabel sesuai dengan jumlah kelasnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Untuk menentukan panjang intervalnya, kita mulai dari data terkecil, yaitu data terkecilnya 1. Untuk menentukan ke sampingnya, jadi kita menghitungnya ke bawah dulu. Jadi untuk menentukan panjang intervalnya, karena panjang intervalnya 10, jadi 1 ditambah 10 dan seterusnya. Jadi 1 ditambah 10 itu 11, 11 ditambah 10 menjadi 21, 31, 41, 51, dan 61. Lalu, untuk menentukan nilai sampingnya, tinggal kita hitung aja sebelum angka 11 adalah jadi 10. Sebelum angka 21, 20. Sebelum angka 31 yaitu 30. Sebelum angka 41 yaitu 40 dan seterusnya. Sebelum itu yaitu 70.
Jadi 70 itu adalah data paling terbesar. Sekarang menentukan nilai frekuensinya, yaitu dengan cara menggunakan Microsoft Excel. Yang pertama, kita memblok data yang ada di atas ini, lalu kita pindahkan datanya ke Microsoft Excel. Lalu di sini ada tabel yang tadi untuk menghitung frekuensi. Pertama, cara untuk menentukan frekuensinya adalah blok sampai sini, lalu ketik sama dengan, terus di sini udah muncul frekuensi, jadi kita pakai yang ini. Lalu kita blok data yang ada di sini. Kemudian klik titik koma, lalu kita blok data yang tepi kanan. Kemudian tutup kurung. Lalu klik Ctrl, Shift, dan Enter secara bersamaan. Inilah hasil frekuensinya. Untuk ingin mengetahui jumlahnya dengan cara sama dengan zoom lalu kita blok yang di frekuensi yang tadi, lalu kita pencet enter. Jadi jumlahnya benar, yaitu 50. Lalu kita pindahkan data frekuensi ini ke tabel yang ada di Word tadi. Jadi kita copy, lalu kita pindahkan ke data tabel ini. Kemudian sudah. Sekarang setelah menghitung frekuensi, kita akan membuat diagram batang atau histogram dengan menggunakan Microsoft Excel dengan data tabel distribusi frekuensi kelompok ini. Karena datanya sudah ada di Microsoft Excel, jadi kita menggunakan yang ini. Pertama kita blok data ini, kemudian kita ke insert, lalu ke diagram batang. Kita pilih yang ada judulnya, kita ganti judulnya menjadi riwayat lama pasien, riwayat lama pengobatan pasien. Kemudian setelah itu kita copy diagram batang ini, kita pindahkan ke Microsoft Word. Lalu kita master. Sekarang saya sudah menyelesaikan tugas statistika penyajian data nomor 1. Kemudian ini adalah soal kedua, yaitu data kepuasan pasien terhadap layanan farmasi di Rumah Sakit X. Kepuasan yang ditinjau pada 5 dimensi kepuasan, yaitu tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan empati. Dengan 5 kriteria penilaian, yaitu yang pertama sangat tidak puas, yang kedua tidak puas, yang ketiga cukup puas, yang keempat puas, dan yang kelima sangat puas. Karena saya sudah mengerjakan tangibles, reliability, dan responsif, sekarang saya ingin mengerjakan yang dimensi assurance dan empati dengan cara menggunakan Microsoft Excel. Yang pertama, saya akan mengerjakan assurance dengan cara memblok data assurance. Kemudian kita pindahkan ke Microsoft Excel. Kita pindahkan. Lalu setelah itu, karena kriteria pilihannya itu ada 5, jadi kita lihat
kita taruh dimensi asuran di sini 1, 2, 3, 4, dan 5 karena mempunyai kriteria penilaiannya ada 5. Setelah itu kita akan menghitung frekuensi dengan cara kita blok dari 1 sampai 5 ini, lalu kita sama dengan, terus kita ketik frekuensi, kemudian kita blok data asuransinya, blok, lalu setelah itu kita ketik titik koma, kemudian kita blok kriteria pilihannya, di situ kita tutup kurung, kemudian kita ketik shift ctrl dan enter secara bersamaan. Kemudian inilah hasil frekuensi dari dimensi asuransi. Yang kedua, kita akan mengerjakan dimensi empati. Sebelum mengerjakan dimensi empati, kita akan pindahkan frekuensi dimensi asuran ke Microsoft Word. Dengan cara kita ke Microsoft Word terlebih dahulu, kita isi kriterianya. Dimensi asuransi, yaitu dimensi asuransinya sangat tidak puasnya itu adalah 2, tidak puasnya 56, cukup puasnya 29, kemudian puasnya 8, dan sangat puasnya 5. Sekarang kita akan mengerjakan dimensi empati dengan cara kita memblok data empatinya, kemudian kita pindahkan datanya ke Microsoft Excel. Kita pindahkan datanya. Lalu setelah itu kita masukkan lagi kriteria pilihannya 1, 2, 3, 4, dan 5. Sekarang kita menghitung frekuensinya dengan cara yang sama. Dengan cara kita blok dulu frekuensinya dari 1 sampai 5, kemudian sama dengan, lalu ketik frek, kemudian kita blok data empatinya. Setelah itu kita klik titik koma, kemudian kita blok kriteria pilihannya, lalu klik tutup kurung, kemudian kita klik ctrl, shift, dan enter secara bersamaan. Inilah hasil frekuensi dari dimensi empati. Kemudian kita pindahkan hasil frekuensinya ke Microsoft Word. Kita pindahkan, yaitu sangat tidak puasnya adalah 2, tidak puasnya adalah 56, cukup puasnya 29, puasnya ada 8, dan sangat puasnya ada 5. Setelah itu kita akan membuat diagram lingkaran atau diagram pie dengan cara menggunakan Microsoft Excel. Yang pertama, kita untuk diagram batang dimensi asuran, kita dengan cara kita blok data ini, kemudian kita ke insert, lalu kita pilih diagram pie. Kemudian kita pilih yang ada angkanya. Setelah itu kita geser dulu.
kecilin. Kemudian kita copy. Kemudian kita copy, kita pindahkan ke Microsoft Word. Kita pindahkan. Lalu kita sekarang bikin diagram batang atau pie dimensi 4. Dengan cara yang sama kita blok. Lalu kita insert ke diagram pie. Kemudian kita pilih yang ada angkanya. Lalu kita pindahkan dulu. Kita kecilin dulu supaya muat. Kemudian kita pindahkan ke Microsoft Word lagi. Kita pindahkan. Dan akhirnya saya sudah menyelesaikan 2 soal, yaitu yang pertama adalah data riwayat lama pengobatan pasien dalam bulan di rumah sakit. Yang kedua adalah data kepuasan pasien terhadap layanannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.